Baik teman-teman, sahabat tani, sahabat pencinta tanaman durian senusantara, dimanapun Anda berada. Jadi selamat datang dan selamat bergabung. Saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir dan ikut meramaikan video ini. Dan semoga video ini bisa menghibur dan bisa bermanfaat buat teman-teman para sahabat tani pecinta tanaman durian. Nah, jadi dalam video ini saya akan menampilkan kepada teman-teman yaitu tanaman durian usia 3,5 tahun, serta saya juga akan menyampaikan kepada teman-teman tentang proses perawatan yang dilakukan untuk tanaman durian ini. Jadi untuk proses perawatan tanaman durian usia 3,5 tahun sebetulnya tidaklah susah teman-teman, karena tanaman duriannya sudah cukup besar. Dari segi perakaran itu sudah meluas dari segi jangkauan di dalam media tanamnya. Jadi kita tinggal menyempurnakan saja. Mengingat untuk sumber nutrisi, kalau media tanam yang bagus sebetulnya sudah kaya akan unsur hara makro dan juga mikro. Namun meskipun begitu, kita juga harus tetap menjaga kesuburan media tanamnya. Karena yang namanya media tanam, kalau sudah ditanami tanaman durian atau tanaman yang lainnya, sesubur apapun media tanamnya, kalau diserap terus-menerus tanpa dilakukan pembaharuan atau penyuburan media tanam yang kita lakukan, lama-kelamaan unsur haranya akan habis teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja akan saya sampaikan kepada teman-teman supaya tidak berlama-lama. Dan sebelum melanjut, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Jadi perawatan yang saya lakukan untuk tanaman durian ini, itu yang pertama saya merawat media tanamnya. Jadi sebetulnya di sini sudah subur secara alami untuk media tanamnya, namun saya tetap memberikan pupuk organik setiap tahunnya. Setiap tahun saya berikan pupuk organik untuk usia tanam 3,5 tahun itu sebanyak 100 kg, yaitu pupuk organik berupa kompos yang berasal dari limbah kotoran hewan yang sudah difermentasi. Kemudian selain pupuk organik,
saya juga menambahkan pupuk pemicu supaya proses penyerapan nutrisinya atau suplai nutrisinya itu lebih maksimal. Saya menambahkan pupuk kimia. Jadi pupuk kimia yang saya tambahkan itu adalah pupuk NPK, yaitu nitrogen, kalium, dan juga fosfat. Itu saya berikan pada media tanamnya. Selain pupuk tersebut, selain NPK, saya juga memberikan pupuk organik cair yang kaya akan unsur hara makro dan juga mikro yang saya kocorkan pada media tanamnya setiap 1 bulan sekali. Jadi pupuk organik ini memang kaya akan unsur hara makro dan juga mikro, di mana unsur-unsur tersebut memang sangat dibutuhkan oleh tanaman durian. Jadi sumber organik ini memang sangat bagus sekali diberikan pada media tanamnya, yang mana nantinya jika kita rutin memberikan unsur-unsur organik ini, kesuburan media tanamnya untuk jangka panjangnya itu akan bisa lebih terjaga. Jadi sangat penting organik, teman-teman. Jangan mengandalkan pupuk kimia saja. Jadi seperti inilah kondisinya, teman-teman. Tanaman durian ini itu daunnya sangat hijau dan mengkilap seperti ini, dan sudah mengeluarkan trubus beberapa. Jadi mata tunasnya sudah mulai tumbuh. Nah, kemudian selain saya memberikan pupuk pada media tanamnya, saya juga memupuk tanaman durian ini setiap 10 hari sekali dengan menggunakan pupuk yang kaya akan unsur hara makro dan juga mikro. Jadi unsur makronya yaitu NPK, mikronya yaitu unsur boron dan lain sebagainya. Jadi proses penyemprotan itu dilakukan setiap pagi hari atau sore hari, rutin setiap 10 hari sekali. Dan sekarang sudah mulai trubus pada setiap cabangnya dan juga rantingnya, teman-teman. Namun yang perlu diperhatikan di sini, pada saat tanaman duriannya mengeluarkan trubus, itu pastikan yang tumbuh itu adalah
terubus yang kita harapkan, bukan terubus penghambat pertumbuhan. Jadi terubus penghambat pertumbuhan yang saya maksud di sini adalah terubus yang menghambat pertumbuhan tanaman durian itu sendiri dari segi pertumbuhan cabang, batang, maupun pertumbuhan daun. Jadi yang saya maksud adalah ini teman-teman. Ini adalah terubus yang tumbuh pada setiap cabangnya setelah diaplikasikan pupuk pertumbuhan. Jadi ini bisa menghambat pertumbuhan batang duriannya sehingga bisa melambat untuk tumbuh besar. Kemudian bisa menghambat pertumbuhan tunas muda yang ada di ujung sini. Jadi mata tunasnya ini akan lambat untuk berkembang dan tumbuh apabila di bagian cabangnya ini banyak ditumbuhi tunas-tunas seperti ini. Jadi dicopot seperti ini teman-teman. Tunas seperti ini bisa juga menjadi penghambat proses terbentuknya bunga. Jadi di fase pembungaan itu biasanya kalau tumbuh seperti ini bisa juga menjadi penghambat terbentuknya bunga. Jadi tidak baik ada tunas-tunas muda seperti ini di setiap cabang duriannya teman-teman. Jadi kewajiban kita apabila kita menjumpai tunas-tunas seperti ini pada setiap cabang duriannya, jadi harus dicopot-copot teman-teman. Supaya cabangnya pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman untuk perawatan yang saya lakukan untuk tanaman durian ini. Baik dari segi perawatan media tanamnya maupun perawatan duriannya atau pohon duriannya. Jadi untuk fase pertumbuhan, jadi seperti itulah yang harus kita lakukan teman-teman. Untuk menjaga kesehatan tanaman duriannya untuk jangka panjangnya. Baik teman-teman, terima kasih banyak saya ucapkan karena sudah hadir dan sudah menonton dan sudah mendukung channel ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menghibur para sahabat.